Kalau istrinya meninggal, kemudian dia menikah dengan saudari istrinya, maka Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah ma ba'd. Baik, menginjak pertanyaan ke berikutnya. Langsung aja. Istri teman saya sudah meninggal setahun yang lalu. Sekarang dia, maksudnya teman saya, malah dekat dengan adik kandung dari almarhumah mantan istrinya itu, Tat. Kalau mereka sampai menikah nih, Tat, apakah hubungan itu diperbolehkan dalam Islam? Mohon jawabannya. Jemaah El-Kalam rahimakumullah. Ya, kalau pendek jawabannya ya tadi, kalau dekat dan menikah, ya memang kalau dekat ya harusnya menikah ya. Kalau mendekati tidak untuk menikah nih buat apa? Untuk apa? Ya, jangan. Kalau pertama mendekati memang untuk menikah ya, mendekati untuk menikah. Jangan untuk yang lain-lain. Dan yang kedua, jawaban pendeknya adalah boleh, ya boleh. Yang mana di Indonesia disebut sebagai turun ranjang ya. Itu boleh ya. Seorang laki-laki menikahi saudara perempuan ini punya saudari. Nah, kalau istrinya meninggal, kemudian dia menikah dengan saudari istrinya, maka itu boleh. Ya. Karena perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikahi itu sudah ada ketentuannya. Ya. Lengkapnya ada di dalam surat An-Nisa ayat 23 ya. Yang di dalam Islam disebut sebagai mahram, atau lengkapnya al-muharramatu minan nikah. Wanita-wanita yang haram untuk dinikahi, bukan muhrim ya. Kalau orang Indonesia biasanya menyebutnya muhrim ya. Ya. Yang benar adalah mahram. Kalau muhrim artinya apa, Ustaz? Muhrim artinya orang yang melakukan ihram ya, untuk haji atau umroh gitu ya. Ya. Yang pertama ada ibu. Yang kedua anak perempuan. Ketiga saudari perempuan. 4 bibi perempuan atau saudari bapak. Kemudian saudari ibu, kemudian anak saudara, anak perempuan saudara. Saya laki-laki mau menikah, berarti kalau saya laki-laki menikah dengan anak laki-laki saudara, boleh, Tat? Ya, nggak usah dijawab. Ya. Ya. Kemudian anak perempuan saudari, kemudian ibu sepersusuan. Dan saudari sepersusuan. Kemudian ibu dari istri kita ya. Kemudian anak perempuan dari perempuan yang kita nikahi ya, gitu. Ada orang menikah dengan janda, dia punya anak perempuan ya, itu tidak boleh ya. Anak tiri ya, kalau disebut anak tiri ya. Anak sambung ya. Kemudian ditambah tapi ya untuk turun ranjang ini memang tidak boleh laki-laki berpoligami dengan saudari. Ya. Kalau konteksnya poligami tidak boleh. Tapi karena tadi pertanyaannya sudah cerai mati ya tidak apa-apa. Dan ditambah lagi dalam hadis poligami dengan bibinya, ya itu juga tidak boleh. Ya. Menikahi perempuan kemudian kita menikahi saudara ayah dari perempuan tersebut atau saudara perempuan dari ibu perempuan tersebut juga tidak boleh. Meskipun pertanyaan tadi itu tidak menjelaskan latar belakang masalahnya begitu ya. Ya boleh jadi ada dua kemungkinan yang perlu dipertegas. Ini boleh jadi maraknya film Ipar Adalah Maut, boleh jadi itu ya. Nah boleh jadi juga ada pembacaan terhadap surah An-Nisa ayat 23 sampai 24 yang
mungkin sepintas kilas kayak melarang, misalnya pada frasa wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Masya Allah. Dan tidak boleh menikahi ya, menggabungkan, maksudnya menikahi saudari dua, jadi maksudnya dua bersaudara, betul, tidak boleh menikahi dua bersaudara sekaligus. Nah, mungkin dari situ kemudian ada konsepsi bahwa bahkan ketika misalnya si A berarti lelaki menikah dengan si B, berarti wanita, si B ini punya saudari, ya toh, sebutlah C begitu. Nah, mungkin ada konsepsi bahwa menikahi si C yang mana dia adalah saudarinya si B, mantan istrinya yang sudah mati, itu masuk kategori itu. Maka kita tegaskan bahwa akad pernikahan yang terjadi antara si A dengan si B itu berakhir dengan meninggalnya si B. Jadi akad pernikahan antara suami dengan istri A dan si B ini berakhir dengan kematian. Artinya ketika si A ini mau menikahi saudari si B, sebutlah si C, itu adalah boleh, karena itu bukan menggabungkan antara dua saudari yang dimaksud di dalam surah An-Nisa 24 itu. Nah, sehingga boleh jadi saudari penanya itu membaca itu dan pengen mengkonfirmasi pemahamannya ya. Nah, maka perlu kita tegaskan sebenarnya Ustaz Iman tadi juga bahwasanya wanita-wanita mahram yang diharamkan untuk dinikahi itu tadi sudah didaftar di list seperti itu. Nah, pada penghujung ayat itu kemudian ada ayat wa anta juma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Karena apa? Memang di dalam tafsir Al-Qurtubi jilid 1 halaman 197 itu ada riwayat dari Hisham bin Abdullah bin Muhammad bin Al-Hasan bahwasanya memang dulu itu sebenarnya orang Arab jahiliyah itu sudah mengetahui daftar wanita-wanita yang haram untuk dinikah yang disebut sebagai mahram tadi, yang listnya sudah disebut Ustaz Imad tadi. Nah, hanya saja mereka ini ada dua mahram dalam Islam yang dilanggar atau mungkin karena mereka tidak tahu, syariat belum ada, atau karena sengaja, karena kepentingan apa itu yang tetap mereka langgar, yaitu apa? Al-jam'u bainal ukhtaini, yakni menikahi wanita yang saudari sekaligus. Nah, itu yang adat jahiliyah seperti inilah yang kemudian dibatalkan atau tidak disyariatkan dalam Islam. Sehingga yang dimaksud mungkin konsepsinya ke sana ya, sebenarnya itu adalah karena khawatir ya mungkin saudara penanya itu mengikuti adat jahiliyah. Nah, perlu kita tegaskan bahwa yang dimaksud itu ketika dua-duanya masih hidup. Kemudian kalau di redaksi di Al-Qurtubi itu zawajil ukhtaini bi'aqdin wahidin. Nah, ya toh, menikahi dua saudari sekaligus dalam satu akad. Nah, tapi ketika sudah meninggal, maka akad pernikahannya itu selesai. Jadi dia mau menikahi misalnya adiknya atau kakaknya, ini saudarinya ya, saudari mantan yang meninggal itu ya, itu seperti akad baru. Jadi ya boleh. Hanya saja mungkin ini dari tinjauan ghairu syar'i ya, artinya lebih pertimbangan kepada sisi emosional. Nah, itu bagaimana kan? Karena menikah tidak hanya soal cinta ya, tapi juga soal tadi itu bagaimana nanti menjalani rumah tangga. Tapi secara hukum agama sudah fix clear bahwa itu boleh karena akadnya sudah batal dengan wafatnya mantan istri itu. Wallahu taala alam. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan katsiran untuk Ustadz Thayyib kita. Baik pemirsa Al-Kalam, sepertinya sudah sangat jelas terkait masalah boleh atau tidaknya menikahi saudari perempuan dari istri yang sudah meninggal. Tapi wabillahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.